Pria tersebut adalah seorang presiden yang kaya namun memiliki 2 kaki yang cacat. Keluarganya mencarikan 99 istri untuknya. Tapi mereka semua secara tidak sengaja diusir olehnya. Sampai istri ke-100 muncul. Dia baru saja berubah. Karena wakil bos terluka. Temperamennya tidak terlalu baik. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Semua orang mengatakan bahwa Po Chandin di Giangtan menutupi langit dengan 1 tangan. Jika aku dan dia akur, katakan mungkin, saya dapat memintanya untuk membantu saya menyelidiki identitas ayah kandung saya. Dia adalah Wen Cucu. Apakah keluarga On tega membawamu ke sini? Tidak perlu bantuan, menjauhlah. Presiden mengira orang tersebut sama seperti perempuan lainnya. Akan pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi tak disangka beberapa menit kemudian, gadis itu membawa kotak medis lagi. Ternyata gadis itu melihat lutut sang ketua terluka. Jadi saya ingin memberikan obat untuk Anda. Tindakan ini agak menyenangkan sang ketua. Siapa sangka setelah melihat kaki presiden yang terluka, gadis itu segera berkata bahwa dia punya cara untuk menyembuhkannya. Menyembuhkan. Dokter terkemuka bangsa juga mengatakan hal itu. Kakiku tidak bisa pulih. Jadi dari mana dia mendapatkan kepercayaan itu? Namun, ketua tidak mengetahuinya. Gadis itu mengikuti dokter untuk belajar kedokteran sejak kecil. Sekarang dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik medis. Kemudian dengan perhatian penuh dari istrinya, kaki presiden pun lambat laun mulai terasa. Setelah beberapa bulan bersama, presiden pun jatuh cinta pada gadis itu. Jagalah dia dengan baik, tapi dia tidak pernah bisa membayangkan hal itu. Gadis itu bukanlah Wen Sochu, istri yang awalnya dicarikan keluarganya untuknya, tapi Wen Nuan, saudara perempuan Wen Cucu. Ternyata saat itu, keluarga On tidak menginginkannya menikahkan putrinya dengan seorang penyandang disabilitas yang tidak berguna. Jadi dia mengancam Wen Noan untuk menikahinya, bukan saudara perempuannya. Hanya karena On Noan adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga On sejak kecil. Untuk memaksa On Noan menikah, ibu angkatnya menyuruh orang menggunakan jarum perak, menabrak tubuh On Noan. Wen Noan tidak berdaya, harus menikahi suaminya, bukan saudara perempuannya. Tapi tanpa diduga, karena kemalangan, dia secara tidak sengaja bertemu dengan cinta sejatinya. Namun, kehidupan damai itu dengan cepat hancur. Suatu hari On Noan sedang memasak obat. Lalu kakak iparku menyelinap ke dapur, melakukan perbuatan terlarang dengan adik iparnya. Ipar. Dia bilang dia mengikuti saudara laki-lakiku yang tidak berguna itu. Apa gunanya? Ini tidak sebaik mengikuti saya. Apa yang dia berikan padamu? Saya bisa memberikan semuanya. Sesuatu yang tidak bisa dia berikan, saya masih bisa memberikannya. Biarkan aku pergi. Kamu membiarkan aku pergi. Biarkan pergi. Kontol, kalau diajak, kalau tidak mau minum akan dihukum. Tuan muda ketiga. Jalang. Anda berani merayu saya. Chan Hang, tengah malam, apa yang terjadi? Nenek dari pihak ayah, wanita ini, mengkritik kesehatannya karena tidak baik. Tengah malam berpakaian seperti ini, lari untuk merayumu. Wen Cucu, dia adalah istri Chandin. Tapi dia melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Saya tidak memilikinya. Adalah Deputi Chan Hang dengan niat jahat. Hal yang tercela. Di depan nenek dan masih berani berbohong. Apakah aku merencanakan sesuatu yang ilegal denganmu? Jelas dia gagal merayuku. Masih ingin memfitnahku. Lihat ke belakang dan lihat sendiri. Status apa yang kamu miliki, status apa yang saya miliki? Deputi Chan Hang, kamu tidak tahu malu. Berani berdebat. Wanita tak tahu malu sepertimu. Layak untuk dilucuti semua pakaiannya dan dibuang keluar. Untuk dilihat semua orang. Seberapa murah kamu? Chan Hang benar. Kamu ada di mana? Lepaskan semua uangnya. Milik keluarga Po kami. Di tubuhnya untukku, keluarga wakil saya, tidak bisa memberi makan. Tipe wanita promiscuous seperti dia. Keluarlah dari rumah keluarga On untukku. Nenek. Saya mohon Anda percaya padaku. Saya benar-benar tidak memiliki pesona apapun untuk Po Chan Hang. Saya mohon padamu, jangan bawa aku kembali ke keluarga On. Dia bahkan berani membenarkan. Oke. Sebelum mengembalikannya, saya akan menggantikan keluarga On. Ajari dia, apa itu integritas. Kamu ada di mana? Mengemukakan hukum keluarga. Berhenti. Chandin. Kaki kamu. Apa? Bagaimana itu mungkin, Chandin?
apakah kakimu sudah sembuh? Nenek dari pihak ayah, tengah malam dan tengah malam. Apa kesalahan Soso yang memperlakukannya seperti itu? Kakak, wanita ini, begitu-begitu. Ini sudah larut malam ketika tidak ada yang berlari untuk merayumu. Chandin, apakah kakimu baik-baik saja? Sangat bagus, dia cucu yang baik. Wanita murahan ini, berani menyembunyikan anak itu agar tidak merayu Chan Hang. Dosa yang tidak dapat diampuni. Tidak peduli. Biarkan dia mengajariku saja. Nenek, jangan terburu-buru. Katanya So merayunya. Saya. Kaos kaki. Tentu saja, kalau begitu mari kita periksa kameranya. Melihat apa yang terjadi. Apakah Anda memasang kamera? Nenek, ini bukan kamu, Deputi Chan Hang. Dia mengintip adik iparnya, mengubah putih menjadi hitam. Saya khawatir keluarga Po tidak dapat menampungnya. Kamu ada di mana? Tarik itu untukku. Chandin. Chan Hang hanya kebingungan sementara. Karena hal kecil ini, tapi mengusirnya dari Poti. Ini terlalu berlebihan. Dia menganggapnya menarik seperti ini. Potong semuanya, uang sakunya. Bulan ini, hanya peringatan. Nenek. Chandin, semuanya adalah saudara dalam keluarga. Untuk seorang wanita, menghancurkan harmoni, tak layak. Oke, nenek dari pihak ayah. Hormati dia, saya setuju, jangan menendangnya keluar dari Poti. Tapi itu menyentuh jadi begitu. Hutang ini, Anda pasti harus menghitung. Wakil Chandin, aku adikmu, bagaimana Anda bisa menjadi seorang wanita? Tapi pukul aku, memperbaikinya sedikit, hanya sepupu. Kesehatanmu masih baik, jika mereka memukulmu sampai mati. Saya akan segera melahirkan anak lagi. Menyeretnya pergi, Wakil Chandin, kakak. Nenek. Tidak terlalu cepat, aku menyuruh Tandat untuk membawanya pulang. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Dan, selamat. Kakinya sudah sembuh. Saya juga harus berterima kasih kepada wakil nyonya. Bantu aku menyembuhkan kakiku. Ciuman ini, anggap saja itu sebagai hadiah terima kasih. Wakil Menteri, apakah Anda ingin merespons? Saya tidak mau, jika Anda datang dan tidak datang. Itu sangat tidak sopan. Adalah suaminya, saya harus membayarnya. Lumpen. Bos aktif. Sesuatu terjadi pada keluarga Po. Apalagi yang bisa muncul? Apa yang terjadi? Kata orang-orang kami, sepertinya kaki wakil bos. Saya bisa berdiri sekarang. Apa? Ayah. Hal yang begitu besar, bahwa On Noan tidak memberitahu kami. Bajingan ini tidak punya hati nurani. Tidak apa-apa ibu. Saya akan menangkap On Noan. Membayar harga untuk ini. Halo, jam 7 malam, pelanggan penting ayah, hanya namanya. Pergi ke ruang VIP 1, restoran Giangtan untuk makan bersama. Pada Noan, karena keyakinannya, jangan mengacaukannya. Pemandangan. Chandin, sudah larut malam, kemana lagi kamu ingin pergi? Ada sedikit masalah di rumah. Aku butuh perjalanan pulang. Aku akan segera kembali. Oke, saya menyuruh seseorang untuk membawanya pulang. Tidak butuh. Aku bisa pulang sendiri. Bos Tran. Halo, Bos Tran. Maaf untuk menunggu lama. Ini adalah adik On Noan, yang saya sebutkan sebelumnya kepada Anda. Cepat duduk. Oke. Benar-benar layak menjadi Nona Wen. Tampilan ini sangat jarang. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan ucapkan halo. Kesopanan apa? Nona Wen. Mari minum. Maaf Bos Tran, saya tidak tahu minum. Apa yang membuatmu berpura-pura tidak bersalah? Jangan lupa tokennya ada di tempat saya. Minumlah dengan cepat. Nona Wen memiliki toleransi yang sangat baik terhadap alkohol. Mohon harga diri, Bos Tran. Pada Noan, minum dengan Bos Tran adalah kehormatannya. Jangan bodoh, Bos Tran. Jangan marah.
Mungkin, bayi ini. Lihat kami di sini. Harusnya malu. Seperti ini. Kami pergi dulu. Kalian berdua bisa minum secara pribadi. Jadi begitu. Keduanya minum perlahan. Ayah. Nona Wen, dia sangat cantik. Cepat biarkan aku memanjakanmu. Dia melepaskanku. Wanita busuk ini, keluarga On yang Anda janjikan adalah menggunakan Anda untuk bertukar kontrak. Apa yang kamu lakukan di sini untukku? Bahwa mereka setuju, bukan saya. Aku tidak peduli dengan keluargamu. Singkatnya, hari ini, dia juga harus mendengarkan. Biarkan aku pergi. Tahukah kamu siapa saya? Siapa kamu? Meskipun dia adalah peri ketujuh, maka hari ini kamu harus patuh mendengarkanku. Biarkan aku pergi. Dia melepaskannya. Kontol ini. Saya tidak menyangka akan sekuat itu. Cocok saja dengan seleraku. Melepaskan. Aku memohon Anda. Saya mohon Anda memaafkan saya. Apapun yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Biarkan aku pergi. Berhenti. Dia menyuruhnya untuk membiarkannya pergi. Apakah telingamu tuli, bos? Wakil bos, ini, Anda berani menyentuh orang-orang saya. Wakil bos, pasti ada kesalahpahaman di dalam. Dia mendengarkan penjelasanku. Salah paham? Perhatikan di bawah. Dari sekarang, jika ada orang di Giangtan yang berani bekerja sama dengan keluarga Tran, ini tentang menghadapi wakil saya Chan Din. Ya, wakil ketua, mohon maafkan saya, aku salah. Wakil bos, teruslah berjuang untukku. Pukul dia sampai mulutnya patah. Tidak bisa membukanya lagi. Maaf, saya terlambat. Chan Din, saya. Wakil bos, masalah itu sudah terselesaikan. Pastikan sampah itu tidak bisa bergerak selama setengah tahun. Oke, aku tahu, hutang itu sudah dihitung. Sekarang giliran Anda. Hatinya tidak kecil kan? Bahkan saya berani berbuat curang. Tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika Chan Din marah pada keluarga On, saya tidak akan bisa melakukannya. Dapatkan tokenmu kembali. Mulutnya terpaku. Chan Din. Maaf. Aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Kamu hanya membuatku semakin khawatir. Tahukah kamu, jika saya sedikit terlambat sebelumnya, akankah terjadi sesuatu? Terakhir kali, tidak akan ada waktu berikutnya. Loh, keluar nanti. Ajaklah beberapa orang untuk keselamatan. Kakak, jangan marah padaku lagi. Tandat, cepat pulang. Wanita itu ketakutan. Ya, wakil ketua. Bos Tran, apa kabar? Aku tidak berbohong padamu. Ini saudara perempuan saya. Apa? Apakah Deputi Chan Din membawanya pergi? Bu, bocah nakal itu, On Noan, bukan hanya tidak mengatakannya. Kisah Po Chan Din hilang. Beritahu kami, tapi juga menghajar Bos Tran hingga ke rumah sakit. Kali ini tentang kontrak. Saya sudah kehilangan semua harapan. Jalang ini, saya tidak menyangka ini akan menjadi begitu buruk. Ia pasti ingin menggulingkan keluarga Wen kami. Ini dia yang memaksaku. Jadi begitu. Maksudku, Mama. Bu, beritahu aku, jika Deputi Chan Din tahu, Wen Nuan menikah dengannya, untuk kemuliaan dan kekayaan. Apa reaksinya? Pada Noan, tak tahu malu itu, keluarlah dari sini untukku. Siapa yang ada di luar? Bos Po, sepertinya ada yang mencari On Noan. Tentang Noan, pergi lihat apa yang terjadi. Ya. Siapa kamu? Bagaimana bisa dia seenaknya menerobos masuk ke dalam rumah keluarga Po? Apakah kamu buta? Saya adalah wanita pemilik tempat ini. Pemilik wanita?
Kenapa saya tidak tahu? Kami masih memiliki rumah kami. Pemilik wanita lainnya, Chandin, saya disocu. Nikahi dia dulu. Wanita ini jelas palsu. Jadi istriku. Bocah busuk, belum mau bicara. Beritahu bos Po identitas aslimu. Saya Dinoan. Apa? Dia bukan Wen Cucu. Pantas saja perilakunya sangat tidak pantas. Ternyata itu adalah peniruan identitas. Nenek, pemikiran Noan sangat kejam. Di hari pernikahannya, dia membiusku. Ajak aku jalan-jalan di gerbang. Hampir kehilangan nyawaku. Saya harus menjadi bos bagi Anda. Nyonya, bukan seperti itu. Sesuatu tanpa hati nurani. Dia masih memiliki wajah untuk membenarkannya. Membesarkannya sebesar ini. Itukah caramu membalas kami? Hal yang tidak masuk akal. Kamu ada di mana? Mengusirnya. Dia terpaksa menceraikan Chandin. Saya melihat siapa yang berani. Mundur. Chandin. Saya suka rubah betina seperti ini. Apa? Bahkan menyakiti adiknya untuk menikahinya. Yang juga bisa dilakukannya. Tipe wanita yang kejam dan bengis. Nafsu akan kemuliaan ini. Tinggal. Itu hanya akan merugikan anggota keluarga Po kita. Chandin. Nenek, saya benar-benar tertekan. Menikah di sini, bukan dengan kakak perempuan saya. Saya punya bukti. Aku akan mengambilkannya untuk kamu lihat. Apa buktinya? Saya melihat Anda ingin lari. Kontol, dia masih ingin lari. Noan. Bangun. Saya tidak menggunakan kekuatan apapun. Bocah ini tahu bagaimana berpura-pura terlalu banyak. Aku akan melunasi hutang ini denganmu. Yang terbaik adalah berdoa agar Noan baik-baik saja. Chandin, aku istri barumu. Bayi yang baik, jangan takut, dia adalah bos bagi saya. Rubah iblis ini on Noan. Tidak layak masuk keluarga Po. Saya berterima kasih pada Anda. Jalang, berhentilah berpura-pura. Wakil Chandin tidak ada di sini. Anda berpura-pura bertingkah seperti bebek agar dilihat seseorang. Mengapa saya di rumah sakit? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalau bukan kita yang datang, siapa lagi? Chandin, apakah kamu sedang bermimpi? Chandin baik padanya, karena kamu adalah istrinya. Sekarang dia sudah selesai. Itu benar. Keluargaku So adalah nama lurus wanita muda itu. Dari keluarga Po. Jika kamu mengetahui sesuatu, lalu cepat-cepat meninggalkan rumah keluarga Po. Mungkinkah Po Chandin baik padaku? Sebenarnya hanya karena, apakah saya istri nominalnya? Jadi bukan giliran mereka untuk berbicara. Seseorang mendorongku ke bawah. Seseorang malah memaksaku untuk menikah. Apa itu? Paksa dia untuk menikah saja. Apakah ada yang percaya? Mungkin mereka tidak akan mempercayaiku. Tapi mereka akan percaya buktinya. Bukti. Bukti apa? Jangan katakan itu. Gadis sialanmu merekamnya. Di mana teleponnya? Ambilkan aku ponselmu di sini. Pada Noan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan buktinya di sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Wen Cucu, biarkan pergi, melepaskan. Tentang Noan, nih. Noan. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku juga tidak bisa berbohong padamu tentang hal ini. Putriku yang malang. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Mertua, dia harus bertanggung jawab. Jadi, rumahku, pada Noan, hal baik apa yang telah kamu lakukan? Wen Cucu, apa yang kamu lakukan di sini? Chandin, saya sangat ingin mengunjungi Noan. Tetapi, dia memukuli saya dan memaksa saya lagi. Menyembunyikan ceritanya. Menikah saja. Dia berkata omong kosong. Tadi, terlihat jelas dia mencekikku terlebih dahulu. Noan. Tidak peduli seberapa besar kamu membenciku. Jangan memfitnahku seperti itu juga. Pada Noan, dia untuk kemuliaan dan kekayaan. Tanpa menerima kerabat. Sebelumnya, dia sengaja jatuh dari tangga. Bisa melarikan diri. Sekarang dia sudah bangun. Hutang ini, harus dihitung dengan cara yang sama. Hutang ini, memang harus diperhitungkan dengan jelas. Chandin benar. Hari ini kita harus mengajar. Anak ini adalah pelajaran. Kalau tidak, hari ini dia berani mendorong orang. Besok akan membunuh orang. Itu benar, Chandin. Dia memperhatikan Noan. Dorong aku dengan keras. Tanganku terluka. Saya tidak melakukannya. Apa yang kukatakan padanya di rumah keluarga Po? Masih ingat? Chandin, apa maksudmu? Dia mendorong Noan ke bawah. Bukankah sebaiknya kamu meminta maaf? Maaf itu, apa sih itu? Dia adalah istriku dan aku menikahinya dengan pantas di rumah. Dia bilang siapa dia? Tapi Chandin,
Dia adalah seorang penipu. Cukup. Saya tidak tertarik dengan alasannya. Noan adalah satu-satunya istriku. Dia melukainya. Jika Anda tidak ingin keluarga On runtuh, lalu minta maaf padanya. Noan. Ibu agak kasar. Jangan menghitung dengan ibumu. Chandin. Saya melakukannya, nenek. Ini adalah kisah saya dan suami. Pulanglah dulu. Aku sudah koma terlalu lama. Jangan minum air, tidak baik untuk tenggorokan. Terakhir. Terima kasih. Kamu adalah istriku, harus melakukannya. Tetapi, akulah yang menikah. Orang yang memiliki kontrak pernikahan dengan saya bukanlah Anda, tapi orang yang menikah dengannya. Itu kamu, dan siapa yang dia pilih? Anda juga. Noan, ada satu hal. Saya ingin bernegosiasi dengan Anda. Kamu bilang, sebelum menikah, nenek pernah berkata, menurut aturan, setelah cucu menantunya masuk ke dalam rumah, harus datang ke perusahaan untuk membiasakan diri dengan operasinya. Dalam perjalanan ke sini, nenek menyebutkan cerita ini lagi. Dia ingin Wen cucu bergabung dengan perusahaan. Posisi. Tapi istrimu, hanya kamu? Oleh karena itu, wakil nyonya, apakah Anda setuju untuk bergabung dengan perusahaan saya? Sebagai istrimu tidak. Lakukan seperti itu. Apakah ini aneh bagimu? Biarkan Wen Sochu bergabung dengan perusahaan. Adalah konsesi terbesar. Itu milikmu. Lalu aku akan pergi. Tetapi, saya punya satu permintaan kecil. Biarkan aku memberitahu Anda. Kamu telah banyak membantuku. Saya ingin mengandalkan usaha saya sendiri. Biarkan nenek saya mengenali saya. Jadi, wakil bos di perusahaan. Jangan publikasikan. Apakah hubungan kita baik-baik saja? Oke. Saya setuju. Gadis baik, kamu bisa menahan rasa sakitnya. Anak laki-laki Chandin dibutakan oleh roh rubah itu. Untuk sementara tidak dapat membedakan benar dan salah. Nenek, sebenarnya aku tidak butuh apapun. Saya hanya ingin lebih dekat dengan Chandin. Kebetulan, dia berencana untuk membuat pengaturan. Izinkan saya pergi ke Poti untuk bekerja sebentar. Memiliki lebih banyak kontak dengan Chandin. Biarkan ia melihat sisi baik Anda dengan jelas. Cepat singkirkan roh rubah itu. Benarkah Bu? Padahal aku menginginkannya. Tapi Chandin, tidak ada apa-apa. Dia adalah nenek Chandin. Hal kecil ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Departemen Perencanaan kehilangan seorang manajer. Saya pergi ke sana dan mencoba melakukannya. Terima kasih Bu. Pernahkah kamu mendengar sesuatu? Hari ini perusahaan kedatangan manajer baru. Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Datang saat ini. Latar belakangnya jelas tidak normal. Semua orang tertib. Saya memperkenalkannya kepada semua orang. Yang ini adalah manajer baru Departemen Perencanaan kami. Wen cucu, Nona aktif. Pergi, sapa semuanya. Hai semuanya, saya Wen cucu. Hai cantik, saya mendengar istri bos deputi itu tentang keluarga. Jangan bilang dia memang begitu. Chandin pernah memberitahuku. Departemen kami adalah bagian inti dari Poti. Saya baru saja tiba. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti nanti. Semoga semua orang membantu. Tampaknya nyata, sedikit mengganggu semua orang. Ini Nona Noan. Adalah kolega baru di Departemen Perencanaan. Semua orang saling mengenal. Mengapa kamu di sini? Halo semuanya, nama saya Noan. Di masa depan, saya berharap orang-orang akan mengajari saya lebih banyak. Mengapa masih ada lagi orang lain dengan nama keluarga On? Siapa sebenarnya ini? Harus katakan, pastinya seseorang dengan posisi lebih tinggi. Baru-baru ini, manajer On. Saya bahkan menyebut presiden. Pada Noan, Anda ingin menentang saya, bukan? Dia bebas. Apakah kamu terlahir dangkal? Begitu saya menjabat, banyak hal yang tidak saya lakukan. Saya hanya tahu bagaimana tampil mulia di sini. Anda berani mengutuk saya. Dia tidak ingin mengambil token itu lagi, kan? Rekaman malam itu masih ada di tanganku. Saya akan mencoba membatalkannya dan melihatnya. Apakah ada hal lain? Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali bekerja. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Bergantung padamu, universitas tidak belajar. Mungkin printer juga tidak tahu cara menggunakannya. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini. Jangan membuat orang kehilangan muka. Oke. Jadi bicaralah dengan Chandin. Merindukan. Pada Noan, ini kamu yang memaksaku. Tidak bisa menyalahkan saya. Hei, saya dengar, Wen Noan tidak kuliah. Dia berkata, bagaimana dia bisa masuk ke perusahaan kita? Bukannya dia tidak tahu, manajer Chao dari Departemen Sumber Daya Manusia.
Terkenal sebagai orang tua yang penuh nafsu. Lihat wajahnya, tidur suatu malam. Tidak peduli seberapa bersemangatnya Anda. Setuju dengan semua orang tentang apapun. Tipe wanita yang mengandalkan kecantikan untuk menanjak. Saya benar-benar tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Sudah lama sekali, dokumen rapat belum disiapkan. Wakil bos akan mengadakan pertemuan. Bisakah Anda memikul tanggung jawab pada jam selarut ini? Setengah jam, itu juga tidak dianggap terlalu lama. Setiap orang, ke dalam ruang pertemuan. Konferensi medis ini, sangat penting bagi Poti. Yang terbaik adalah mengundang orang-orang ini. Tamu-tamu terkenal hadir. Chan Din, hubungan keluarga saya dengan akademisi pengobatan tradisional Tiongkok Li Lakun sangat baik. Padahal sudah lama sekali dia tidak berpartisipasi. Beroperasi di industri lagi. Tapi karena Poti, saya masih puas. Gunakan hubungan pribadi untuk mengundangnya datang. Ya Tuhan, layak menjadi wanita tertua di keluarga On. Bahkan akademisi pun bisa diundang. Jika Anda bisa mengundang, maka bicaralah. Masih ada lagi. Di perusahaan, tolong hubungi saya wakil bos. Oh, hati-hati. Manajer On, silakan minum segelas air untuk menenangkan amarah Anda. On Noan benar-benar tidak tahu malu. Berani merayu wakil bos tepat di depannya. Memang benar bahwa alam sulit diubah. Mengelola konferensi mendatang, saya juga ingin mencoba mengundang beberapa dokter. Wen Cucu, dia adalah seorang karyawan tetapi tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Saya adalah manajer yang mengajari Anda. Itu adalah tanggung jawab saya. Kakak perempuan. Dia terlihat tidak puas pada Noan selama jam kerja yang dia lakukan sendiri, seperti anak anjing yang jatuh ke air. Apakah Anda ingin bekerja lagi atau tidak? Itu benar. Pada Noan, dia akrab dengan cara-cara lama. Merayu Chan Din di depan seluruh karyawan. Saat saya keluar, saya basah kuyup. Apakah menurut Anda semua orang ingin bertemu dengan Anda? Pada Noan, suatu hari dia tidak membuat masalah. Apakah semuanya tidak nyaman? Tadi di ruang pertemuan, adalah wakil bos. Jangan menghitung dengannya. Dia pikir begitu. Apakah Anda sudah melewati rintangan tersebut? Setelah itu, semua teh dan air dari Departemen Perencanaan. Dia yang bertanggung jawab. Berdasarkan apa? Air di tubuhku jernih. Berdasarkan apa? Andalkan aku sebagai sutradara. Oke, jangan tinggal di sini dan merusak pemandangan. Segera perbaiki diri Anda. Itu sangat tidak sopan. Halo. Itu alasan Lilakon, kan? Saya Wen Cucu dari keluarga On. Adalah seperti ini. Baru-baru ini, Poti sedang bersiap. Konferensi medis. Kami ingin mengundang. Saya telah mengatakannya dengan sangat jelas. Saya tidak akan berpartisipasi. Kegiatan urusan luar negeri sama sekali. Tolong jangan ganggu aku lagi. Manajer On, ada apa denganmu? Sisi akademisi Li, bukankah itu nyaman? Tidak, sangat mudah. Ada apa? Manajer aktif, di luar sedang hujan. Jika Anda tidak memiliki payung, apakah Anda perlu saya mengingatkan Anda tentang hal kecil ini? Ya, pasti wakil bos datang menjemputmu. Maafkan saya karena terlalu banyak bicara. Hujan seperti ini, saya khawatir itu tidak akan hilang. Saya sangat mengagumi manajer On. Seseorang pasti akan datang menjemputmu. Ini mobil wakil bos. Masih harus bertanya, di Giangtan, orang memiliki mobil seperti ini. Tidak banyak orang. Pasti wakil bos datang menjemput manajer Wen. Nyonya, ayo masuk ke mobil. Ya Tuhan, mobil ini datang menjemput On Noan. Bukankah di sini untuk menjemput manajer Wen? Nyonya, Tuan sedang menunggu. Ayo cepat masuk ke mobil. On Noan benar-benar bijaksana. Bijaksana? Tentu saja dia harus berhati-hati. Siapa tahu, raksasa mana yang bisa dia pertahankan. Manajer On mengatakan itu masuk akal. On Noan memang punya banyak trik. Waktu lalu, adalah manajer Chao dari perusahaan kami. Sekarang saya tidak tahu raksasa mana itu. Hujan deras seperti ini. Kenapa bos deputi belum datang menjemputmu, manajer On? Semuanya lihat, apakah mobil itu wakil bosnya? Ayo jemput manajer Wenno. Tentunya itu benar. Aku sudah bilang padamu, jangan ungkapkan hubungan kita. Saya meminta asisten saya untuk turun dan menjemput Anda. Bagaimana kita bisa mengungkapkan hubungan kita? Oh benar, apakah Anda seorang dokter di industri ini? Semua orang bisa datang. Konferensi ini tidak benar, tapi Anda tetap membutuhkan undangan.
Ya, sebenarnya seorang guru, yang saya sebutkan sebelumnya kepada Anda, mendengar tentang konferensi ini. Ada banyak dokter yang baik di industri ini. Jadi aku ingin, seandainya aku gurumu, maka hanya jika dia setuju untuk datang. Wakil saudara T, selalu diterima. Sangat bagus, terutama saya menginginkannya. Mintalah guru untuk datang dan melihat kaki Anda. Karena pada saat itu juga, saya hanya belajar sebentar. Saya masih sedikit khawatir. Wakil wanita kami, punya hati, sibuk dengan pekerjaan, tapi tetap memikirkan kesehatanmu. Kerja keras seperti itu, hadiah apa yang kamu inginkan? Jadi ternyata Noan ingin imbalan seperti ini. Jadi aku akan menjawabmu. Sangat mengantuk, lalu pulang dan tidur. Dokumen itu menyuruhnya untuk mengeditnya kemarin. Sudah selesai, semuanya sudah selesai. Di mana masalahnya? Saya juga menggunakan pena merah untuk menandainya. Apakah ada hal lain? Jika tidak, saya akan terus bekerja. Bagaimana Wen Noan berbicara dengan manajer On? Kerjakan seperti dia manajernya, itu benar. Wen Oan, bagaimana kabarmu denganku? Saya manajernya. Nomor dokumen ini, lakukan semuanya lagi untukku. Bawa ke kantorku dalam 5 menit. Asisten Tan, kenapa kamu datang ke sini? Apakah itu Chandin? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Bos Po benar-benar ingin memberitahumu sesuatu. Konferensi mendatang. Manajer Wen dengan cepat mengkonfirmasi. Apakah Akademisi Li menghadiri konferensi tersebut? Dia meminta Chandin untuk tenang. Akademisi Li pasti akan datang. Itu yang terbaik. Inilah yang dikatakan Chandin kepada saya. Bawakan padaku. Dia juga nyata. Saya bilang tidak apa-apa. Manajer Wen, obat ini. Wakil bos sangat bijaksana. Dengan manajer kami Wen. Baiklah. Semua orang mulai bekerja. Lihat apa yang terlihat. Perbaiki rencana Anda dengan cepat. Besok adalah konferensinya. Melewatkan sesuatu yang penting. Bisakah dia menanggungnya? Hari ini, grup Poti menyelenggarakan konferensi medis. Sejauh yang diketahui, konferensi ini, Poti, mengundang Akademisi Li Lakon. Sudah lama sekali tidak turun. Akademisi Li lah yang melakukan penelitian tersebut. Patologi pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun. Manajer aktif. Bukan apa yang dia katakan. Apakah Anda sudah menghubungi Akademisi Li? Konferensi akan segera dimulai. Kenapa dia belum datang? Mungkin kemacetan lalu lintas. Tidak masalah. Dr. Tran dengan Dr. Lu. Itu sudah tiba. Konferensi memilikinya. Beratnya cukup. Tapi manajer On. Berita kami sudah dirilis. Apa maksudmu? Konferensi tersebut tidak memiliki Akademisi Li. Apakah tidak mungkin untuk memulai? Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya sendiri. Sibuklah dengan pekerjaanmu. Ya. Silakan duduk dengan cepat. Konferensi akan segera dimulai. Beberapa tahun sekarang, pengobatan Tiongkok berkembang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, pengobatan Tiongkok masih belum bisa menandingi pengobatan Barat. Pengobatan Barat efektif dengan cepat, dengan siklus yang pendek. Dr. Tran, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Pengobatan tradisional Tiongkok telah berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang. Ada banyak solusi efektif yang tak terhitung jumlahnya. Umum, sedikit efek samping. Sering dikatakan bahwa segala sesuatu mempunyai kelebihannya masing-masing. Tidak ada pendapat bahwa siapapun tidak setara dengan siapapun. Pada Noan, apa yang kamu mengerti? Berhenti bicara omong kosong di sini. Bahkan belum mau duduk. Memang, merusak konferensi. Bisakah dia menanggungnya? Saya rasa pernyataan ini tidak salah. Orang yang berpikiran sempit, tidak menghormati bentuk pengobatan lain. Maka mungkin tidak. Apa saja prestasi dalam penelitian? Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Tahukah kamu di mana ini? Beraninya kamu berbicara sembarangan. Meskipun saya mendapat undangan, saya tidak bisa datang. Konferensi medis bintang. Orang tua ini, mencari itu, cepat keluar untukku. Tunggu. Kakek, terlihat sangat familiar. Ketika kalian sedang belajar untuk studi pasca sarjana, dan menurut profesor Anda, lakukan penelitian dengan saya. Apa? Saya baru saja melupakannya. Apakah ini orang tua? Akademisi Li, benar-benar seorang guru sejati. Tahun itu saya mengikuti guru saya untuk melakukan penelitian. Banyak pelajaran yang kami dapatkan. Tanpa diduga hari ini, beruntung bertemu denganmu di sini. Benar, Akademisi Li. Selama bertahun-tahun, kami tidak punya waktu untuk mengunjungi Anda. Apakah kesehatan Anda masih baik akhir-akhir ini? Tanpa diduga, manajer aktif. Sebenarnya mengundang Akademisi Li untuk datang. Saya masih berpikir Akademisi Li tidak datang. Manajer Wen kami, sungguh berani. Orang tua ini, apakah itu benar-benar Li Lakon? Akademisi Li, lama tak jumpa. Anda bisa datang ke seminar Poti. Saya sangat senang, undang dia masuk.
Siapa kamu? Saya Wen Cucu. Sudahkah kamu lupa? Aku meneleponmu. Dokter gigi. Berapa lama Anda akan bersembunyi di belakang? Guru. Apakah gurunya benar-benar datang? Pada Noan, dia memiliki hubungan ini. Mengapa Anda tidak memberitahu kami lebih awal? Itu benar, On Noan. Dia menerima akademi Sili. Sejak kapan kamu menjadi guru? Ketika saya masih kecil, kondisi keluarga saya tidak baik. Harus tinggal di pedesaan, mengikutinya untuk belajar kedokteran sebentar. Tapi kemudian pindah, tidak ada lagi belajar. Oleh karena itu, memang demikian. Nona aktif, seperti yang dia katakan. Maka bukan hanya dia, mengikuti akademisi fisika untuk belajar kedokteran selama beberapa waktu ketika ia masih muda. Namun penampilannya bertentangan denganku sekarang. Membuatku berpikir, dia sudah menjadi biksu. Sekarang hati-hati, hanya ayam bodoh. Jika begitu, saya menyarankan MS, On, jangan kemana-mana, mengaku sebagai murid Akademi Sili, merendahkan seluruh profesi medis kita. Seperti yang saya lihat, pernyataan Wen Noan sebelumnya, jelas megah. Meskipun merusak bengkel, itu terlalu egois. Maafkan saya karena berterus terang. Noan adalah orang yang memiliki, yang paling berbakat di antara murid-muridku yang tak terhitung jumlahnya. Takut itu 3 orang, ini tidak sebagus Noan. Akademi Sili, Anda terlalu memihak pada On Noan. Apakah ada keberanian yang nyata atau tidak? Tidak cukup hanya dengan mengatakannya. Aku tahu aku tidak pandai dalam hal itu. Tapi jangan berani menghina nama baik guru. Saya setuju untuk mendiagnosis. Di sini, Nona aktif. Di konferensi tersebut, di mana saya bisa mendapatkan pasien. Tentunya terlihat seperti itu. Itu sebabnya saya berani mengatakan itu. Jika Anda berada di rumah sakit. Ya. Nona aktif. Aku mendengar semua yang dikatakan semua orang tadi. Atau bisakah Anda membantu saya melihat tangan ini? Tangan saya gemetar selama lebih dari 2 tahun. Selama itu, dia banyak mengonsumsi obat-obatan. Tapi tetap tidak berpengaruh. Oke, biarkan saya melihatnya untuk Anda. Tangan ini milikmu. Saya khawatir saya harus mencoba akupuntur. Prosesnya akan sedikit menyakitkan. Tidak masalah. Sembuhkan saja tanganmu. Aku bisa menahan rasa sakit apapun. Jadi mari kita mulai. Mengapa Anda menusuk jarum seperti itu? Tahukah Anda apa itu titik akupuntur? Pada Noan, jangan bertingkah seperti aku. Jika itu merugikan pasien, dosanya akan sangat besar. Sekarang kamu mencobanya. Hai, tidak ada lagi gemetar. Tanganku tidak gemetar lagi. Bahkan jika itu adalah perintah abadi Raja Tua, hal ini juga tidak bisa efektif secepat itu. Wen Cucu, apa yang Anda maksud dengan ini? Pada Noan, dia berkata bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan. Dia hanya ingin ke dokter. Ada seorang pasien segera. Beberapa perawatan akupuntur segera menyembuhkan penyakitnya. Jadi begitu, ini jelas orang yang Anda undang. Jika Anda mengatakan pasien ini adalah orang yang saya undang, lalu aku akan memeriksa denyut nadimu. Dan Anda tentu saja bukan orang yang saya pekerjakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia melepaskanku. Dia mengalami keguguran. Tiba-tiba, sebelumnya, manajer On masih di sana. Ya Tuhan, jadi apakah wakil bos mengetahui hal ini? Ya Tuhan, lihatlah keributan yang sedang terjadi. Di Noan, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Akademi Sili juga sudah berdiri sejak lama. Jadi begitu, kita masih harus melanjutkan diskusi. Akademi Sili, undang guru. Apakah ada yang salah? Pada Noan, dia ingin menyakitiku. Di depan Chandin, kan? Itu membuktikannya. Apa yang saya katakan tadi tidak salah. Sebaiknya kau tutup mulut untukku. Jika tidak, aku tidak tahu bagaimana aku akan membuatmu mati. Wen Cucu, aku tidak tertarik dengan ceritamu. Masih ada lagi. Tidak semua orang suka menghisap darah dan menyemprotkan orang seperti dia. Wakil bos, wanita dan manajer Wen ada di dalam. Noan, kenapa kamu tidak masuk ke dalam? Tidak masalah, ayo pergi. Wen Cucu, tolong berhenti di waktu yang tepat. Jangan mengira kamu punya nenek yang melindungimu. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang seperti itu. Jika ini ditransmisikan ke telinga nih, mustahil. Kalau begitu, hidupku akan hancur. Jadi begitu, hari ini adalah konferensi Poti. Siapa yang membuatmu merasa marah? Anak baik, hapus air matamu. Adalah On Noan.
Apa yang terjadi pada konferensi hari ini? Nona yang hilang, dia. Ia berani melakukannya, tapi kalian tidak berani mengatakannya. Berbicara, wanita muda itu menarik MS. On, diminta untuk memeriksa denyut nadinya di konferensi. Lalu wanita muda itu berkata, kata Mbak On pernah mengalami keguguran sebelumnya. Nenek. On Noan iri padamu, dengan Chan Din bertunangan. Itu sebabnya aku memfitnahmu seperti itu. Di depan semua orang, dan Chan Din juga. Reputasiku telah dirusak olehnya. Rubah betina ini. Karena merugikan orang, tapi berani mengatakan apapun. Tidak takut, dia mendukungku. Wakil bos. Hati-hati sekarang. Rumahku Noan. Lebih baik dari orang tua ini. Saya juga sudah menabung sebelumnya. Seorang pasien lumpuh karena kecelakaan mobil. Situasi orang tersebut setelah pemulihan total. Tidak sebaik dirimu sekarang. Guru. Bagaimana saya bisa sebaik Anda? Bukankah mereka semua adalah guru yang baik? Wakil bos. Lihatlah muridku ini. Sebelum mengikuti saya untuk belajar kedokteran, kehidupan anak itu tidak baik. Sekarang lihat. Dia bersamamu seperti ini. Hatiku yang tergantung. Sepertinya sudah menyerah. Akademisi Lee yakin, Noan adalah istriku. Saya pasti akan melindunginya. Dokter gigi. Kali ini aku kembali. Jangan menolak untuk menghubungi bersamamu untuk waktu yang lama. Guru, sebelumnya, saya kesulitan mengatakan apapun. Tapi Anda bisa yakin, setelah itu, jika saya punya waktu, saya pasti akan mengunjungi Anda. Tolong jangan salahkan saya karena mengganggu bayi ini. Wakil bos, tuan muda tertua dari keluarga Au telah kembali. Tintin menyuruhku bertanya padanya. Saya punya waktu malam ini. Selamat datang bos Eropa. Oke, keluar. Wakil bos punya masalah. Kalau begitu aku tidak akan repot lagi. Terima kasih banyak, Akademisi Lee, telah datang hari ini. Hari yang lain, saya pasti akan memberikan Noan mengunjungi. Oke, guru, aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Halo Tin Pi, kirim alamat untuk menyambut Auden. Untuk saya, ya. Au dari. Sudah berapa lama sejak Anda kembali ke Giangtan? Angin manakah kali ini membuatmu kembali ke sini? Masih harus bertanya kenapa? Pasti ya, apa pendapat Anda tentang Giangtan? Tuan muda kami Au, gayanya masih sama seperti sebelumnya. Jangan bicara omong kosong lagi. Kali ini aku kembali, dipanggil pulang oleh orang tuaku. Saya mendengar tentang kesehatan Anda. Tuan Au tidak baik akhir-akhir ini. Kali ini kamu kembali, adalah mengunjungi kakek. Itu karena adikmu, ini tidak seperti kamu baru saja lahir. Tinggalkan dan jangan bicarakan ini lagi. Bagaimana, ada berita sekarang? Saya juga tidak tahu, hanya beberapa hari yang lalu. Ketika kakek saya dirawat di rumah sakit, orang tua saya tiba-tiba merasa tergesa-gesa. Katakan padaku untuk menyelidikinya. Siapa orang yang membawa kakek ke rumah sakit? Lalu periksa, apakah dia memiliki tanda lahir di tubuhnya? Niat Pak Au dan istrinya adalah orang yang membawa kakeknya ke rumah sakit. Adalah adikmu. Tidak tahu, baru saja kembali ke rumah. Penyelidikan belum dimulai, tapi aku merasa tidak ada suatu kebetulan seperti itu. Apakah itu penting? Terus berbicara. Terima kasih.